Oke, selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi kami bertiga adalah mahasiswa Magister Akuntansi UI semester 2. Kami hari ini akan berdiskusi nih, berdialog mengenai apa tuh Mas Priyo? Iya, kita tuh mau diskusi terkait analisa metode perhitungan biaya pokok produksi pada PTZ. Oke. Nah, jadi perkenalan dulu. Pertama, nama saya adalah Mas Andrianus. Saya Priyo Sembodo. Saya Iksan Chandra. Oke, jadi kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Hits. Halo bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabar lu? Perkuliahan gue nih, Iya. gue semester ini babak belur banget karena gue sambil kuartal 3 sambil kuliah juga nih. Kalau lu gimana? Ya, gue sih nggak terlalu banyak padat di luar sih sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah bisa ngatur jadwal lah. Ya, tapi lu harus tetap semangat dong. Ya. Ya, sebagai mahasiswa akuntansi UI gue harus semangat. Nah, gue dengar lu mau ada temen nih datang ke sini. Kita kira-kira mau bahas apa sih, bro? Iya, jadi teman gue ini sekarang kan dia kerja sebagai apa di bidang keuangan, manajer keuangan. Jadi Manajer kayaknya keuangan. dia ada problem, ada masalah, dia mau tanya-tanya sama kita. Udah beberapa hari dari belakangan ini dia udah pengen ketemu, udah ngatur jadwal, cuma kemarin kebetulan gue lagi padat juga, lo juga kan lagi nggak bisa. Nah sekarang mumpung kita udah kumpul gini dan gue ajak aja anaknya kesini. Oke. Ya. Ya udah, kalau misalnya dia udah sampai, panggil aja, bro. Oke, bentar ya, coba gue lihat dulu. Oke. Ayo mas, masuk sini mas. Ayo, masuk mas. Oh iya. Wih, Oke. San gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas Priyo, gimana jalanan macet? Iya. Gue nggak dikenalin nih. Lanjut. Kenalan Nah dulu. ini teman gue yang gue bilang, Oh. yang ya namanya siapa? Ya lu kenalin aja lah. Oke. Oh iya, Andrianus. Priyo. Oh. Oh ini temen lo yang lo bilang Iya. bisa kasih solusi nih buat gua. Wah, bisa banget ini bro. Udah kayak dukun gue. Ya udah. Kalau mau nyari solusi sebenarnya sih gue nggak tahu, tapi lebih baik kita coba diskusi dulu lah. Iya. Kita kan kaum intelektual, jadi harus saling berdiskusi. Jadi kira-kira boleh jelasin nggak perusahaan lo itu di bidang apa, skala bisnisnya gimana? Ya kurang lebih overview perusahaan lo lah supaya gue ngerti, dan kurang lebih Mas Iksan bisa bantu-bantu gue juga nanti kalau misalnya gue ada yang kurang ngenain lah gitu. Oh iya bener bro, emang kan kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya, Oke. bro. Jadi kita memang harus. Udah, minum dulu bro. Ya, Oh, iya, oke. Oke. Iya bro, jadi gue kerja di PTZ ya. Jadi Oke. PTZ ini dia bergerak di bidang penyaluran energi bro. Oke. Penyaluran energi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oke. Gitu kan. Nah, jadi perusahaan gue nih cukup besar ya bro. Jadi di 2022 ini pendapatan revenue-nya itu sampai 54 triliun bro. 54 triliun, gede banget. Oke. Gitu. Nilai asetnya juga sebesar 32 triliun. Oke. Gitu. naik terus itu ya bro. Nah, nilai asetnya iya. Tiap- Oh, cukup berkembang tiap tahun bro. Berarti dia setiap tahunnya growing terus. Iya. Oke. Iya, untuk investasinya mungkin sekitar 1 sampai 1,5 triliun lah per tahun. 1,5 triliun. Posisi lu sekarang sebagai? Gue di manajer keuangannya bro. Pantesan lu nggak mumet mikirin aset perusahaan segede itu. Iyalah. Ya. Gimana nggak pusing aset segede gitu, gue juga bakalan keder juga kali. Iya. Nah, Boleh. perusahaan Iya. lu, gue dengar banyak cabangnya ya? Iya bro, jadi perusahaan gue tuh ada 17 cabang bro, ada 17 17 cabang. Dan itu dia ada di 3 provinsi, di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bro. Oh, jadi itu kebagi 17 tuh. Dan dia kalau misalnya lu lihat dari skala bisnisnya nih, ini gede. Berarti udah sistematis atau belum deh? Gede bro, kalau skala bisnisnya tadi kan
dengan 17 cabang. Nah, cuman kalau untuk sistematisnya kayaknya belum sampai ke cabang bro ininya, pengelolaan keuangan sih. Oke, kurang lebih dia permasalahannya apa sih yang sekarang lagi terjadi? Kalau Iya. menurut lo ya, lo sebagai manajer keuangan, apa sih masalah yang lagi lo hadapin nih? Iya. Nah, ini jadi masalah yang lagi gue hadepin sekarang ini, gue pusing banget bro. Di 2022 ini gue udah over budgeting untuk anggaran operasinya itu mencapai 110% dari pagu yang ditetapkan. Waduh. 2022 ini? Iya, 2022. Ini 2023 bro? Nah iya kemarin bro. Oh kemarin 2022 lo over budgeting. 2023 ini? Nah ini trennya juga sampai Q3 ini juga over budgeting bro. Gue makanya khawatir nih kayaknya tahun ini bakal over budgeting lagi. Oke, jadi menurut lo kira-kira kenapa nih? Apa karena sistemnya yang belum memadai, atau karena emang banyak biaya-biaya yang masih lo nggak ngerti nih harus diklasifikasiin kemana? Nah, kalau lo kan sekarang di kantor pusat apa di cabangnya bro? Gue di kantor pusatnya bro. Oke, kalau di kantor pusatnya ini udah nerapin yang paling simpel deh, ABC cost method gitu. Udah ngejalanin belum? Udah sih gue udah nerapin ABC cost method. Oh, jadi berarti lu udah bisa klasifikasiin semua biaya-biayanya dengan tepat. Nah, 17 cabang ini bro, gimana? Kira-kira dia udah ngelakuin yang sama belum sama lu? Nah ini sih kayaknya yang menurut gue masih belum ya. Jadi di cabang itu memang dia belum nerapin ABC costingnya bro. Jadi dia belum bisa melakukan perhitungan BPP per cabangnya ya. Berarti dia masih sentralisasi ya, belum ke desentralisasi ya? Iya bro, masih sentralisasi. Oke, jadi kurang lebih dari yang gue tangkep nih ya, coba gue sambil nyatet-nyatet dikit nih. Jadi kayaknya dari semua yang gue lihat lo permasalahan ini ada dua nih kayaknya, ya nggak sih Mas Iksan? Jadi kayaknya yang pertama nih, kenapa PTZ ini mengalami over budgeting? Ya, itu yang pertama. Iya, kita harus cari dulu itu. Kenapa bisa over Jawaban itu, kenapa lo over budgeting? Ya. Yang kedua, gimana nih sistem ABC atau activity based cost management ini yang udah terdesentralisasi ini nanti bisa mempengaruhi Tersentralisasi kan itu? sekarang kan masih tersentralisasi. Kalau misalnya nanti udah terdesentralisasi, dia itu gimana caranya supaya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan ke depannya. Kan yang sekarang udah diadaptasi masih sentral kan? Belum ada sentral. Gimana kalau misalnya kita nanti udah nerapin desentralisasi? Kenapa kita perlu menerapkan desentralisasi itu bro? Nah, karena gue mikirnya nih ya, kan misalnya pusat udah ABC costing method nih, dia udah bisa analisa, dia udah bisa netapin biaya-biaya yang harusnya dimasukin gitu. Nah, sedangkan dia tuh punya cabang belum ngelakuin hal yang sama. Jadi informasi yang diserap oleh pusat itu tuh nggak bakal sama persis dengan yang dicatat oleh sama si ininya nih, cabang-cabangnya. Jadi nanti informasinya tuh kurang jelas, karena kalau menurut yang gue tangkap nih ya, kalau tujuan akuntansi biaya itu ada 3. Gimana? Yang pertama itu nentuin cost produksinya. Nah itulah makanya kita harus tahu biaya-biayanya nih. Yang kedua adalah pengendalian biaya. Kalau misalnya kita udah tahu nih biayanya A, B, C, D, nanti kita harus kendaliin nih, harus dia udah sesuai belum, yang A, yang B, yang C, yang D. Nah yang terakhir itu tujuan utamanya bro, pengambilan keputusan. Oke. Iya sih bro, gue setuju sih bro sama ini bro Andri, karena emang yang gue rasain di cabang-cabang itu dia belum mempunyai cost manajemen yang baik ya. Jadinya dia belum bisa menghitung berapa costnya dia masing-masing untuk produksinya, sehingga nanti pengambilan keputusannya jadi tidak mempunyai dasar data yang cukup gitu, yang baik gitu loh bro. Ya menurut gue juga gitu sih. Gue juga nggak bisa tahu cabang mana sih yang paling efisien, cabang mana yang kurang over budget ya. Iya sih bro. Menurut gue sih semuanya harus nerapin sistem yang sama. Nah jadi ntar kita bakal analisis lagi nih guys, biaya-biaya ataupun nanti gimana sih metode yang sudah dilakukan oleh perusahaan Z-nya Mas Priyo ini. Jadi tunggu aja ada di segmen berikutnya.
Oke, jadi di sesi ini gue bakal ngejelasin teori ABC Cost Method. Nanti mungkin teman-teman yang lain boleh sanggah teori gue. Jadi apa sih ABC Cost Method itu? Jadi ABC Cost Method atau Activity Based Cost Method itu, dia itu sebagian besar digunain untuk perusahaan-perusahaan manufaktur. Karena dia kan ada proses-proses bisnisnya tuh, kayak misalnya botol, dia ada dari packaging, ada yang masukin airnya, sampai nanti juga ngirim barang, tuh dia ada proses-proses bisnisnya tuh. Jadi tujuannya ABC Cost Method itu karena dia tuh bisa memberikan keandalan data gitu, sehingga menghasilkan biaya yang hampir sesungguhnya dan lebih baik dalam mengklasifikasikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses produksi tersebut. Nah, key features-nya dari ABC ini ada 4 kalau menurut gua. Yang pertama adalah ABC itu metode untuk memisahkan biaya overhead atau OH sama biaya indirect seperti gaji atau utilitas gitu. Yang kedua, sistem ABC ini juga didasarkan pada aktivitas yang dianggap sebagai kejadian unit kerja atau tugas dengan tujuan tertentu. Nah, yang ketiga adalah sebuah aktivitas itu ditentukan oleh drivernya itu. Driver itu kayak misalnya proses A, misalnya proses pembelian atau proses produksi. Misalnya kalau misalnya obat ada pemasangan kapsul gitu. Misalnya itu satu driver itu. Dan terakhir adalah rate dari driver itu sendiri, dari biayanya, yang merupakan total biaya dibagi dengan driver biayanya. Nah, dengan digunakan untuk menghitung jumlah overhead dan biaya tidak langsung yang terkait dengan suatu aktivitas tertentu. Nah, jadi untuk memahami biaya ABC itu kita harus bukan harus sih. Jadi tujuannya itu untuk memungkinkan perusahaan untuk membentuk strategi penetapan harga ke depannya. Nah, itu kan yang kayak tadi udah dibilang, tujuan utamanya adalah pengambilan keputusan. Nah, kira-kira itu udah diterapin belum di perusahaannya Mas Priyo ini? Wah, kalau terkait ABC costing itu sebenarnya di perusahaan gua udah nerapin itu, bro. Oke. Jadi udah melakukan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas-aktivitasnya ya. Tapi itu emang gue juga bingung ya. Tapi kayaknya itu memang masih di level kantor pusat, bro. Oke. Gue belum menerapkan itu di kantor-kantor cabang gue. Sedangkan kalau misalnya kita analisa nih dari misalnya kelebihannya dari si ABC ini, yaitu kan kita tahu nih tadi bisa mengklasifikasikan biaya secara tepat. Ya mungkin kekurangannya itu dibandingkan metode yang lain itu, yang misalnya average itu, dia itu lebih sulit untuk dilakukan. Tapi opportunity-nya untuk masalah Mas Priyo misalnya ada over budgeting, ini tuh ngebantu banget karena kita bisa tahu dari aktivitas mana yang udah ngelewatin budgetnya gitu. Terus ya, tapi dia juga kalau misalnya Mas Priyo nanti di unit bisnis yang ngelakuin ini ada thread-nya nih. Menurut saya thread-nya itu dia itu butuh waktu dan biaya yang lebih untuk misalnya edukasi dari unit bisnisnya. Itu sih kalau ABC kelebihan dan kekurangan yang menurut saya. Oh ya, itu bagus banget emang berarti, bro. Jadi gua bisa tahu aktivitas mana nih yang udah over budgeting. Dan nanti kalau gua nerapin di kantor gua, di kantor-kantor cabang gua jadi tahu nih kantor cabang mana yang udah over budgeting ya, mana yang udah melewati pagu, dan kantor mana nih yang ternyata dia efisien dan efektif dalam penggunaan anggarannya ya sebetulnya. Nah, itu dia. Manfaatnya ya. Nah, itu kan tadi kalau misalnya pakai ABC di sentralisasi nih. Nah, kalau desentralisasi itu gimana sih, Mas Iksan? Kalau Iya. udah dibagi ke unit bisnisnya gitu. Jadi kan masalahnya sekarang, tiap-tiap cabang nggak punya kewenangan ya untuk menghitung dengan menggunakan ABC costing tadi. ABC costing sudah dipakai tapi hanya dipakai di kantor pusat. Sementara di cabang, ya karena tadi kebijakannya sentralisasi, kantor cabang nggak punya kewenangan. Nah, bro, lu tahu nggak, lu pernah dengar nggak namanya akuntansi pertanggungjawaban? Wah, belum pernah dengar tuh gue. Nih, menurut Abdullah tahun 2001,
Akuntansi pertanggungjawaban itu adalah suatu sistem akuntansi yang disusun dengan struktur tanggung jawab dari masing-masing bidang yang berwenang. Ditambahkan lagi ini ada teori dari Mulyadi menjelaskan bahwa tujuan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban salah satunya adalah untuk mengendalikan biaya dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas, dan menghubungkan langsung dengan pejabat atau orang yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya yang dikendalikan olehnya. Jadi intinya gini bro, untuk di sini kita kenal namanya sentralisasi, desentralisasi. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini ciri khasnya adalah desentralisasi, artinya memberikan atau mendelegasikan tanggung jawab itu kepada unit-unit atau cabang-cabang yang ada di bawah seperti lo nih di bawah pusatnya. Nah, di sini disebutkan bahwa kalau mau akuntansi pertanggungjawaban itu berjalan dengan baik, artinya mau desentralisasi ini berjalan dengan baik, syarat-syaratnya ada. Salah satunya adalah struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab tiap angkatan manajemen, artinya tiap-tiap unit tersebut. Sekarang lo udah punya belum itu bro? Wah, kalau posisi sekarang ada bro, gue udah struktur gue memang tanggung jawabnya per masing-masing. Tadi kantor cabang udah ada penanggung jawabnya masing-masing, begitu juga sampai ke kantor wilayah. Ya, artinya sebenarnya sistem ataupun struktur organisasi ini sebenarnya ada ya bro ya, di tiap-tiap cabang itu juga ada manajer yang bisa menghitung juga kos itu. Ada bro, manajer keuangan dan umum. Ya, artinya sebenarnya ada. Bro, sumber daya di kantor lu ini udah support sebenarnya. Tinggal apakah mau melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban ini dengan melakukan desentralisasi ini. Nah, lu bilang tadi sebelumnya kan lu punya banyak cabang, asetnya growing, revenue-nya growing, itu sebenarnya salah satu indikator yang perusahaan yang tepat untuk melakukan desentralisasi. Nah, di sini disebutkan bro, apa sih manfaat untuk melakukan desentralisasi? Ya, tadi kita bilang untuk yang pertama adalah mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Artinya ya tadi collecting local information dari cabang-cabang itu. Lalu bisa membuat manajemen pusat, kantor pusat lu ya memberikan kemudahan, jadi bisa memikirkan kebijakan-kebijakan yang lain, nggak ngurusin masalah collecting data-data yang ada di cabang-cabang. Di samping memberikan pengambilan dan kualitas keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Nah, tapi kita perlu waspada nih bro, ternyata desentralisasi ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kalau kita memberikan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada manajer yang ada di cabang. Nah, manajer-manajer yang di cabang ini bisa jadi atau dapat dimungkinkan karena ingin terlihat performanya bagus, mereka mengecilkan biaya. Ya, nah justru ini bertentangan dengan maksud yang mau lu dapatkan. Lu kan pengen dapat biaya ini aktualnya benar-benar berapa begitu, ya kan? Nah, kalau mereka mau mempunyai perspektif begitu ya, tujuan dari lo melakukan desentralisasi ini nggak tercapai begitu, karena manajer dari masing-masing unit pengen kelihatan bagus kan, ya dengan cara menyamarkan biaya. Nah, tapi kelemahan tersebut bro bisa lo antisipasi. Artinya di sini disebutkan dari teori akuntansi pertanggungjawaban bahwa walaupun pendelegasian itu diberikan, walaupun cabang itu diberikan kewenangan untuk menghitung, tapi tetap keputusan tertentu itu harus dipusatkan. Artinya kalau dalam hal ini keputusan lu untuk menetapkan jumlah anggaran itu tetap dari pusat yang buat. Kira-kira gimana bro? Wah, kalau gue lihat sih gue setuju sih dengan penerapan desentralisasi itu ya. Jadi emang kalau gue lihat banyak benefitnya ya buat perusahaan gue. Cuman memang ada beberapa challenge ya yang dalam penerapannya ya. Jadi memang ada beberapa data-data yang masih terpusat di kantor pusat ya, seperti data-data, mungkin ada data-data biaya-biaya yang memang terpusat pengadaannya di kantor pusat, tapi sebetulnya pekerjaan itu tuh
untuk di masing-masing cabang. Nah, itu mungkin data-data seperti itu yang perlu kita share ke cabang sebagai tambahan dia dalam memperhitungkan tadi ya, dalam mereka memperhitungkan biaya pokok produksinya per masing-masing cabang tersebut ya. Iya sih. Jadi gitu. Nah, emang nanti gue juga setuju sih dengan mereka melakukan perhitungan BPP di masing-masing cabang ya. Gue kan jadinya bisa tahu nih mana cabang gue yang boros ya dalam penggunaan anggaran, mana sih cabang yang udah over budgeting, dan gue juga bisa tahu mana sih cabang yang ternyata memang dia efektif dan efisien dalam penggunaan anggarannya ya. Iya. Tuh. Terus selain itu juga jadi untuk pengambilan keputusan jadi lebih terukur ya untuk masing-masing cabang ya, mana nih nanti cabang gue yang akan gue kembangin karena memang dia adalah profit ternyata kan. Nah, sedangkan cabang mana yang mungkin tidak perlu besar biaya investasinya karena memang ternyata cost-nya besar juga gitu, jadi kurang menguntungkan gitu. Iya, betul. Bagus itu sih, setuju banget sih. Nah, mungkin tapi dalam penerapannya perlu ini ya, mungkin perlu stakeholder, apa sih sebutannya tadi ya? Oh ya, maksudnya apa aja sih stakeholder yang kira-kira berpengaruh nih di sini untuk penerapan ABC costing dan desentralisasi. Kira-kira nih kalau di perusahaan lo kan struktur perusahaan itu beda-beda nih. Kalau perusahaan lo kira-kira yang bertanggung jawab itu siapa? Nah, kalau di perusahaan gue sih gue lihat kalau struktur di cabangnya itu sebetulnya udah ada ya. Jadi cuman tadi kendalanya adalah memang ada data-data yang masih terpusat di kantor pusat ya. Dan jadi mungkin di sini memang perlu approval dari senior manajer keuangan dan senior manajer produksi ya. Jadi untuk bisa memberikan data-data yang biayanya itu diadakan di kantor pusat tapi peruntukannya untuk kantor cabang untuk bisa dialokasikan ke masing-masing cabang ya. Jadinya nanti data masing-masing cabang itu dia mempunyai data yang real gitu ya terkait biaya yang mereka keluarkan gitu ya. Oke. Kayaknya untuk stakeholdernya cuma khusus di sana aja ya, untuk di bidang keuangan aja ya. Tapi mungkin kalau dari SOP-nya sendiri, nanti SOP-nya itu sepenuhnya akan dilakukan oleh pembagian job desk keuangan atau nanti dari pihak mana lagi tuh bro? Jadi dari senior manajer keuangan, terus yang di kantor pusat ya senior manajer produksi juga ya terlibat juga untuk memberikan data-data produksi apa yang berhubungan dengan cabang. Sama di kantor cabang itu sendiri sih, di kantor cabang itu di manajer keuangan dan umum itu memang dia harus jadi ada kegiatan tambahan ya untuk melakukan perhitungan BPP tersebut ya. Tapi memang di mana perhitungan itu banyak manfaatnya bagi kantor cabang tersebut sendiri maupun saya di kantor pusat ya. Kantor pusat. Oke. Jadi sebenarnya secara garis besar kita udah tahu nih apa sih yang mesti dilakukan dan apa yang sebenarnya harus diubah gitu dari perusahaan PTZ ini. Ya, yang pertama itu kita harus menerapkan ABC costing ini ke semua unit bisnis, dan yang kedua desentralisasi. Terlebih adanya kelebihan dan kekurangan pada metode-metode ini. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya nanti akan kami simpulkan pada sesi berikutnya. Tunggu aja ya. Oke, jadi hasil dari diskusi kita, analisa kita, overview kita terhadap akuntansi biaya di PTZ ini. Jadi apabila kita melakukan penerapan ABC cost method dan desentralisasi biaya, nah kita udah menyimpulkan nih ya guys ya, ada beberapa strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, strength-nya menurut saya ada 3. Yang pertama itu adalah pengklasifikasian biaya yang lebih akurat. Nah, dengan klasifikasi biaya yang lebih akurat ini, kita tahu nih di mana biaya-biaya yang over budget atau masih under budget gitu. Nah, yang kedua itu
menyatakan kondisi cabang dengan aktual, mana yang efisien dan mana yang kurang efisien, sehingga kita bisa lihat nih dari 17 cabang tadi PTZ itu yang mana yang udah efisien, mana yang masih ternyata harus dia bisa dimaksimalin lagi loh untuk ke depannya. Nah, tujuan utamanya itu, strength utamanya adalah mempermudah pengambilan keputusan secara tepat, karena kita udah tahu biaya-biaya mana yang udah harus dimasukin, dikeluarin, atau yang harus lebih ditingkatin lagi atau yang dikurangin, dan kondisi cabangnya juga yang mana yang harus lebih ditingkatin dan harus direm lah untuk secara biaya-biayanya. Menurut saya strength-nya itu. Kalau weakness-nya gimana, Mas? Oh iya, jadi memang dalam implementasi ABC costing yang terdesentralisasi ini ya, per masing-masing cabang itu ada weaknesses atau kelemahan-kelemahannya. Jadi mungkin berdasarkan analisa kelompok kita ya, jadi di situ nanti kantor cabang ini bisa melakukan manipulasi biaya nih. Jadi karena nanti akan ada perhitungan biaya per cabang ya. Jadi untuk cabang-cabang yang biayanya sudah besar atau udah over, nanti mereka bisa melakukan penundaan biaya ya, atau jadi biayanya ditunda sehingga jadi akhirnya nanti tidak menggambarkan kondisi biaya yang secara aktual di cabang tersebut. Kedua, selanjutnya weakness yang kedua adalah akan perlu sulit untuk mengkoordinasikan, karena dalam pengambilan keputusan ini banyak orang-orang yang terlibat ya. Dulu kan kalau untuk pembuatan anggaran hanya dilakukan di kantor pusat ya. Nah, tapi dengan melakukan metode ini maka akan melibatkan dari orang-orang di cabang, kantor-kantor cabang ya. Jadi melibatkan manajer-manajer di kantor cabang. Nah, itu pasti akan membuat proses penyusunan anggarannya jadi lebih panjang gitu ya. Nah, namun di situ tetap ada opportunity, tetap ada peluang-peluang ya dari penerapan metode ini. Nah, memang dengan dilakukannya metode ini kita bisa menghindari over budgeting di perusahaan Z ini, karena tadi masing-masing cabang itu sudah mengelola perhitungan biaya pokok produksinya masing-masing. Jadi mereka sudah bisa mengelola biayanya ya, sehingga tidak lebih dari yang sudah ditetapkan atau dipagukan dari kantor pusat. Nah, opportunity selanjutnya, jadi kita di kantor pusat ini bisa tahu nih potensi dari pengembangan cabang-cabang ya. Jadi kita bisa tahu potret dari mana sih cabang-cabang yang memang profitable gitu ya, mana yang BPP-nya rendah sehingga dia bisa menghasilkan menghasilkan profit yang tinggi ya, karena dia BPP-nya rendah. Sedangkan untuk pendapatan kan harganya tuh sama ya, antar cabang kan semuanya sama, tapi karena dia bisa lebih efisien jadinya ya kita lebih baik gitu. Jadi kita bisa tahu sih mana cabang mana sih yang perlu kita kembangkan gitu ya kan. Nah, sedangkan untuk cabang-cabang yang BPP-nya tinggi ya, jadi kita tidak perlu mengalokasikan biaya investasi yang besar ke sana karena dia ternyata tidak profit ya. Karena dia ternyata biaya pokoknya besar gitu. Nah, mungkin gimana Mas Ihsan, ada tambahan? Mungkin kalau saya sih lihat ancaman ya. Jadi ya nggak banyak lah ancamannya menurut saya. Mungkin karena kita melakukannya secara desentralisasi, yang paling mungkin adalah akan menambah cost. Akan menambah effort kita untuk melakukan desentralisasi. Tapi ya kalau dibandingkan dengan strength yang tadi disebutkan dan opportunities yang tadi disampaikan, sepertinya ya trade ini bisa ketutup lah dengan strength dan opportunities. Ya paling nanti biaya-biayanya itu bakal nambah terus ya Mas ya, karena ini kan sistem ABC-nya juga belum diterapin di di cabangnya, nanti mesti diajarin lagi nih satu-satu. Jadinya pasti cost-nya bakal nambah lagi. Itulah trade-nya tadi. Nah, kan dari strength, weakness, opportunity dan threat itu udah ada. Kira-kira apa ya sarannya untuk perusahaan Z ini supaya nanti ke depannya tuh bisa lebih efektif lagi dalam biaya gitu? Iya. Sarannya sih implementasikan
akuntansi pertanggungjawabannya tadi secara desentralisasi. Setelah desentralisasi terimplementasi, maka dapat dihitung ABC costingnya di tiap-tiap unit, sehingga dapat diharapkan dengan melakukan hal tersebut dapat diperoleh data cost secara aktual, sehingga kita bisa menghitung berapa anggaran yang memang benar-benar dibutuhkan, dan diharapkan dapat meminimalisir potensi over budgeting seperti tahun sebelumnya. Begitu. Oke, berarti menurut Mas Iksan saran itu dia harus mengimplementasikan si ABC Cost Method sama desentralisasi, tapi tanpa mengesampingkan masalah biaya juga ya, karena maksudnya kalau misalnya kita udah nerapin sistem yang terbaik tapi biayanya dari penerapan sistem itu mahal kan juga nggak sesuai dengan konsep akuntansi gitu yang harus menekan semua biaya. Nah berarti sarannya udah oke. Nah kurang lebih itu apa tuh? Gue setuju banget tuh bro sama tadi saran-saran dan kesimpulannya. Nah cuman tadi perlu ada kontrol juga ternyata dalam penerapan sistem ini ya, karena tadi untuk menghindari adanya manipulasi data dari masing-masing kantor cabang tersebut. Iya. Nah, jadi mungkin itu. Apalagi nanti kalau udah dikaitin sama KPI ya, pasti ntar dia maunya yang laporannya paling bagus, padahal belum tentu ya. Nah, Ya udah berarti kurang lebih ini analisis SWOT kita dan saran yang bisa kami berikan. Sekian dari kelompok kami. Kira-kira ada tambahan dari Mas Iksan, Mas Priok? Gimana bro, masalah lu? Wah, gue kayaknya udah cukup lega deh, jadi lega ya dengan diskusi sama lu berdua ya. Jadi gue ngelihat kayaknya nih permasalahan over budgeting di kantor gue bisa terselesaikan gitu. Ya semoga ya bro ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar di YouTube kita. Jangan lupa like, dan untuk Bu Elvia terima kasih atas tugasnya. Sampai jumpa. Dah.